Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya. Oke, kali ini di hadapan saya ada sebuah power mobil ya, merek Audio Boss, dengan keadaan mati total ya, kata sang pemilik tadi. Oke, langsung saja mari kita coba ya menghidupkan dengan cara mengkonsletkan antara rem dan biplus ya. Kita sambung kabel dulu untuk menghidupkan sebuah power mobil ya. Kita harus menyambung antara biplus dan rem, karena biasanya kalau dipasang di mobil itu rem menyambung ke head unit ya. Oke, langsung saja kita kasih tegangan 12 volt, kita pasang capitannya ya. Dan di sini memang terlihat tidak ada satupun lampu indikator yang hidup ya. Ini sudah dipastikan power ini mati total. Entah kenapa power ini nggak mau klip ya. Kita coba aja cek nanti di bagian power ya. Biasanya kerusakan kebanyakan power yang jebol ya, karena memang kalau penghobi audio mobil itu selalu geber-geberan ya kalau menghidupkan power. Dan kita lihat di sini fisiknya sangat menghitam ya, ada debu-debu hitam, tapi tidak ada komponen yang kebakar. Langsung saja kita cek aja langsung menuju ke transistor final. Untuk power ini ya, langsung saja kita tuju di situ saja, nggak usah banyak mengecek sana sini ya. Kita langsung aja dituju ke terminal yang paling sering jebol ya, karena di MOSFET-nya sendiri masih terlihat bagus, nggak kebakar. Kalau kerusakan di MOSFET itu biasanya lebih parah ya, sekali kena langsung kebakar biasanya. Tapi ini MOSFET-nya masih bagus. Langsung saja saya cek di transistor final. Kita cek langsung benar ya, ternyata ini finalnya short. Kita paskan dulu untuk avometernya biar kelihatan ya. Dan di sini nggak ada hambatan sama sekali ya, sudah dipastikan ini short. Kita cek semua. Untuk final yang sebelahnya, untuk channel yang 2 ini aman, masih ada hambatan. Dan ini yang short ya, final 2 biji. Terus langsung kita cek juga yang sebelah. Semoga aja kerusakan di cukup satu aja ya, biar lebih ringan untuk memperbaikinya. Ternyata masih aman yang channel 3-4 nya. Dan yang rusak itu transistor final
channel 1 ya, sudah dipastikan konslet. Jadi tegangan di inverter nggak keluar ya. Tapi kenapa nggak mau hidup ya lampu proteknya? Mungkin mati juga bisa. Tapi ini masih aman saja. Untuk memperbaiki sebuah power mobil itu cukup mudah ya. Kalau kerusakannya cuman di bagian power saja. Rumitnya lagi kalau rusak di bagian inverter, itu lebih rumit untuk perbaikannya karena di situ ada IC-IC yang saling berhubungan. Oke, langsung saja kita copot untuk finalnya, ini sepasang kita copot. Servisan kalau power semua, kalau kipas semua, seperti pada janjian ya. Oke, setelah terpasang langsung aja kita cek untuk tegangan apakah sudah muncul ya. Kita pasang tegangan dulu 12 volt. Saya rasa aman, nggak ada yang mencurigakan. Dan di sini untuk lampu indikator power sudah menyala ya, warna hijau. Dan di sini ada satu yang mencurigakan ya. Satu pasang sebuah TR itu final itu terasa hangat. Kita cek dulu untuk tegangannya berapa yang keluar. Di sini tegangan masih normal, keluar 23 volt ya, masih aman. Kita cek semua untuk DCO. DCO masih aman untuk memastikan kita cek satu persatu ya untuk DCO nya. Kita ambilkan ground yang di tengah. Ternyata untuk semua power ini aman untuk DCO nya. Tapi ini ada satu buah transistor ya, sepasang transistor yang panas ya, transistor final. Seharusnya untuk sebuah power amplifier itu nggak boleh panas ya kalau dalam keadaan standby, tanpa dialiri, tanpa dimasukin input musik ya. Dan ini yang jebol satu pasang TR Toshiba. Untuk MOSFET aman, nggak ada yang panas. Dan ini TR2 ini terasa hangat ya. Dan ini mungkin saja yang menyebabkan power ini jebol ya, karena dalam keadaan standby pun dia hangat untuk transistor finalnya. Oke, untuk kerusakan ini kita cari dulu penyebabnya. Kita cek satu persatu untuk biasnya, untuk yang masuk.
maaf ya untuk pengecekan ini kurang jelas untuk perekamannya. Karena untuk mengecek sebuah power itu memang perlu kesabaran ya. Apalagi kalau power itu panas sebelum dimasukin input musik. Butuh ketelitian lah ya kalau ada kerusakan semacam ini. Dan di sini saya cek semua untuk biasnya, saya rasa aman ya, masih normal di angka 0,3 ya. Oke, setelah saya cari kerusakan tadi, ini sudah ketemu. Ternyata kerusakannya itu sepele ya. Dan komponen-komponen juga normal semua, nggak ada yang hangat sama sekali. Cuman hangat di final ya. Dan setelah saya telusuri, kerusakannya berada di ini input terakhir ya, jalur menuju ke soket speaker. Ke soket speaker 1, 2, 3, 4 itu ada sebuah resistor ya, itu jalurnya ada sebuah resistor 10 ohm. Terus setelah resistor itu diseri dengan kapasitor, sebuah kapasitor, dan menuju ke ground. Ini setelah yang panas tadi saya potong, saya cabut kapasitornya, sudah aman ya, nggak panas. Dan menurut saya lebih alangkah baiknya saya copot semua aja untuk keempat output speaker ini ya, agar tidak ada masalah di kemudian hari. Toh juga ini nggak mempengaruhi suara ya. Ini filter lah, filter untuk output speaker. Tapi kalau kapasitornya hampir short ya, menyebabkan malah menjadi power ini terbakar, karena ini menyambung ke ground ya. Sebelumnya belum short sih, tapi hampir short, jadi alangkah baiknya saya copot saja daripada finalnya panas walaupun enggak dihidupkan suaranya. Dan ini saya cabut saja satu kaki ya, biarlah menempel di situ. Dan setelah saya cabut semua kapasitor, langsung saja kita pasang kembali untuk transistor final yang baru ya. Di sini saya menggunakan TP besar atau 3055 dan 2955. Tidak saya samakan dengan yang aslinya ya. Atau ini juga transistor yang bagus, saya milih yang kualitas super. Jadi mungkin untuk hasil kualitas juga mirip-mirip. Dan juga untuk tegangan di power ini cuman 23, jadi masih sangat aman ya untuk transistor ini dikasih tegangan 23. 30 pun masih berani untuk transistor yang tipe 2055 dan 2955, tapi ya milih kualitas yang bagus ya, karena di tempatku ada bermacam-macam ya, ada yang murah, ada yang mahal, ada yang 8.000, ada yang 15.000, ada yang 25 ya. Tergantung kita sendiri ya, mau pasang yang
transistor yang murah ataupun yang mahal. Baik. Oke, kita potong dulu kakinya agar pas ya, agar enggak menyentuh bodi, karena power mobil itu semua serba mepet ya. Box sekaligus pendingin dari aluminium. Jadi kita harus serapi mungkin untuk menyolder kaki-kaki transistor ini, jangan sampai kepanjangan kalau nggak ingin short kembali ataupun kebakar ya. Dan jangan lupa jangan sampai kebalik ya untuk pemasangan transistor final ini. Oke, setelah terpasang tersolder kaki-kaki transistor, kita rakit ulang ke bodinya ya, ke pendinginnya. Langsung saja kita baut semua untuk penjepit transistor maupun MOSFET. Setelah itu kita pasang baut ground, baut ke PCB ya. Baut ground ini harus terpasang biar enggak terjadi dengung. Dan diusahakan kalau membaut itu yang kencang ya, karena ini bergerak di atas mobil, itu bergerak jadi rawan untuk soak ya ataupun geser, jadi kita harus kencang untuk membautnya. Oke, setelah saya coba di sini aman, hidup normal, dan untuk suhunya normal ya, nggak ada yang panas sama sekali. Kita cek ulang untuk DCO kembali sebelum kita coba ke speaker ya, demi keamanan. Dan sangat bagus sekali ya untuk DCO sebuah power mobil ini ya, hampir mendekati 0 semua untuk DCO nya. Saya cek sekali lagi, untuk suhu masih aman, nggak ada yang naik. Jadi saya pastikan power mobil ini siap untuk digeber ya, aman ya. Karena dalam keadaan standby pun, tanpa dimasukin input musik, dia nggak ada suhu yang naik sama sekali. Oke, kita coba menggunakan speaker ya. Kita pasang satu saja untuk groundnya, karena ini 4 channel biar mudah untuk mencobanya ya, mencoba satu persatu. Jadi cukup satu saja yang kita baut paten ya. Kita carikan input musik dulu, kita coba musiknya.
Oke, kita pindah dulu input ya. Maaf Jack, saya ini belum saya ganti ya, masih rusak nih. Oke, alhamdulillah semua power hidup ya, 4 channel 1 2 3 4 semua normal, suara normal semua, masih layak untuk dipakai ya. Dan waktunya kita untuk menutup, dan itu bertanda berakhirnya video ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini bagi kawan-kawan semua, dan juga supportnya selalu saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara like, komen, dan juga share ya. Tentu juga yang belum subscribe, silakan di subscribe. Yang baru menemukan channel ini, selamat menonton video-video yang saya suguhkan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua ya. Akhir kata dari saya, selamat menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.